Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali dalam kajian tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang insyaallah mulai malam hari ini kita akan memulai mengkaji kitab baru ya, setelah kita selesai dari kitab Mu'amatul Hukam fi Dalil Kitab wa Sunnah. Insyaallah mulai malam ini kita akan mengkaji kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis, akidah imam-imam Ahlil Hadis, akidahnya imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Ismail Al-Ismaili yang beliau lahir pada tahun 277 Hijriah, meninggal dunia pada tahun 371 Hijriah. Beliau termasuk yang mendapati generasi ketiga yang paling mulia di antara generasi umat Islam, yaitu generasi para tabi'ut tabi'in. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsumma ladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka yaitu para tabi'in, dan yang setelah mereka para tabi'u at-tabi'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di Masjid Darussalam yang kita cinta ini, sejak kita mengaji di sini sudah beberapa kitab akidah kita telah mempelajarinya, mengkajinya. Ini sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah maka ceritakanlah. Di antara kitab yang sudah kita khatamkan ya di masjid yang kita cinta ini, yang pertama kitab Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dengan syarah Asy-Syaikh Al-Walid. Kemudian yang kedua kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis yang dikarang oleh Imam As-Sabuni. Semuanya termasuk ulama-ulama as-salaf terdahulu. Karangan Imam As-Sabuni rahimahullah taala yang meninggal abad keempat Hijriah. Kemudian yang sudah kita pelajari pula akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Kemudian juga kita telah mengkaji di masjid ini kitab Lumatul I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala yang merupakan muridnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dengan syarah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian juga kita telah pelajari kitab Al-Furqan Baina Ar-Rahman wa Al-Syaitan, pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Demikian pula kitab yang sudah kita sampaikan yaitu Fatawa wa Mawaqif A'immati wa Ulama Ahlussunnah minasyiatir Rafidhah, tentang fatwa dan pendirian ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap kelompok Syiah Rafidhah yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Muhammad bin Umar bin Abdullah rahimahullah taala. Kemudian yang terakhir kita bahas kemarin kitab Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah karangan Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam bin Bajjas Ali Abdul Karim. Kurang lebih ada 8. Enggak tahu, mungkin ada yang masih ingat yang ketinggalan.
Naam ahsanta, Al-Fiqhul Akbar, ya, karangan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dengan sarah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz. Ada lagi? Ya, Maqatul Islamiyin, ya, atau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala. Juga dengan sarah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khamis atau Al-Khumayyiz. Ada lagi? Ya, ada berapa tadi kurang lebih? Hampir 10 mungkin ya. Ya, alhamdulillah, ya, semoga hal itu bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita tertarik dengan kitab ini, ya, karena yang pertama memang kita bertekad untuk terus akan membahas masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena memang di antara krisis yang menimpa umat Islam yaitu krisis akidah. Berapa banyak dai-dai yang mereka tidak pernah mengajarkan akidah, bahkan mereka memusuhi akidah, bahkan mereka sendiri tidak tahu apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita ingin menghidupkan kembali warisan ulama-ulama salaf terdahulu, yaitu kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya sudah dari awal sejak kita diminta untuk mengisi kajian di sini, kita mulai dari kitab-kitab akidah sampai detik alhamdulillah. Sekali lagi semoga Allah menetapkan kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara mengapa kita memilih kitab ini? Karena ini adalah salah satu kitab warisan ulama as-salaf, yang hidup pada abad-abad pertama di zaman para salafus saleh. Sudah kita sampaikan tadi, pengarang di sini masih mendapati generasi terakhir yang terbaik di antara umat, yaitu generasi para tabi'u at-tabi'in. Kemudian juga ulama banyak sekali memuji kitab I'tiqad A'immati al-Hadits, dan juga memuji pengarangnya. Nanti akan kita sampaikan pada waktu pembahasan biografi ini. Kita di sini memilih buku I'tiqad A'immati al-Hadits dengan tahqiq dan takdim muqaddimah serta ta'liq komentar dari Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz. Seperti pada Fiqhul Akbar, demikian pula Aqidah Asy'ariyah, ada sedikit ta'liq ataupun sarah dari beliau Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, merupakan salah satu ulama spesialis masalah akidah yang masih hidup di Saudi Arabia, khususnya di Riyadh. Hafizallahu taala. Langsung saja kita di sini ingin membaca muqaddimah dari pentahqiq, yaitu Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz. Jadi kita anjurkan kalau bisa jamaah juga memegang kitab, Jadi biar kita sama-sama punya hujjah, punya bukti ini adalah kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ditanya kitab apa, jangan menjawab la adri, paling tidak ini kitab yang kita kaji di Ampel Sawahan, biar antum enggak dituduh teroris, Nah, kemudian sekali lagi saya tertarik dengan muqaddimah yang dibawakan oleh pentahqiq kitab ini, yaitu Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau memulai dengan al-basmalah sebagai bentuk ittiba kepada sunnah Rasul SAW. Kata para ulama, kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap pada dua keadaan saja. Pada waktu menulis surat atau kitab, sebagaimana Rasul ketika menulis surat kepada para penguasa yang kafir pada waktu itu, dengan lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang kedua, ketika kita mau membaca Al-Quranul Karim, membaca lengkap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Adapun zikir-zikir yang lain, ketika kita masuk rumah cukup membaca apa? Bismillah, jangan ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim, enggak ada contohnya. Cukup Rasul mengatakan Bismillah. Demikian pula ketika keluar rumah membaca Bismillah, tidak apa pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasul mengatakan idza kharaja ar-rajulu min manzilihi faqala Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jadi bedakan antara Bismillah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim lengkap itu pada waktu menulis surat atau menulis kitab, atau ketika kita membaca apa?
Al-Quran. Sedangkan zikir-zikir yang lain, kita mau makan cukup membaca bismillah saja, jangan nambahi ar-Rahman ar-Rahim. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, demikian pula kita mau wudu, membaca bismillah saja, tidak perlu pakai apa? Ar-Rahman ar-Rahim. Karena apa? Sekali lagi, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita cukupkan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Di sini pengarang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti jejak Rasulullah SAW ketika menulis surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian al-muqaddimah. Di sini beliau membawakan banyak nukilan ucapan-ucapan ulama salaf, khususnya yang berkaitan dengan keutamaan ahlul hadis, keutamaan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama beliau membawakan ucapan Imam Ahmad. Dalam muqaddimah kitab beliau Ar-Rad 'alal Jahmiyah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pewaris nabi dari para ulama di setiap waktu kekosongan para rasul. Sekarang para rasul sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Namun dengan kasih sayang Allah, Allah masih mengutus para pengibar dakwah nabi dan para rasul, yaitu para al-ulama. Al-ulama warasatul al-anbiya. Ini sekali lagi merupakan nikmat Allah. Para anbiya tidak ada, para rasul tidak ada, yang ada para pewaris mereka, yaitu para al-ulama. Namun yang perlu kita garis atasi di sini, yaitu yang dimaksud dengan ulama di sini adalah para pewaris para nabi. Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin yuwarisul ilma. Para ulama pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, walakin yuwarisul ilma. Namun para anbiya mewariskan apa? Ilmu. Nabi kita Muhammad SAW mewariskan ilmu Quran dan ilmu as-sunnah. Maka yang disebut dengan ulama yang sebenarnya, ulama-ulama yang mewarisi ilmunya Nabi, ilmu Al-Quran dan ilmu apa? As-sunnah, ilmu al-hadith. Maka kalau ada ulama yang mereka benci Al-Quran, benci hadith, maka itu bukan ulama namun ngelama. Kalau ada ulama yang mereka mengajarkan filsafat, mengajarkan ilmu-ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan ulama warasatul anbiya. Sekali lagi harus kita ketahui siapa ulama yang sebenarnya. Tadi ulama yang apa? Warasatul al-anbiya. Makanya di sini dikatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan bagi setiap kekosongan para rasul baqaya, sisa-sisa dari para ulama. Apa tugas mereka? Kata Imam Ahmad, yad'una man dhalla ilal huda. Mereka menyeru orang-orang yang sesat kepada petunjuk. Ini cirinya para ulama, menyeru manusia kepada petunjuk. Dan khairul hadyi hadyu Muhammad SAW, khairul huda huda Nabi SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ciri para ulama yang pertama di sini disebutkan, yaitu mereka-mereka yang menyeru manusia ke sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada ulama atau yang dikatakan ulama namun membenci sunnah Rasul, membenci jenggot misalnya yang merupakan sunnahnya Rasul SAW, maka itu bukan ulama, itu adalah orang ngelama. Ini adalah musuhnya para ulama, ini adalah musuhnya para anbiya wa rusul. Sekali lagi, yad'una man dhalla ilal huda. Mereka para ulama-ulama tersebut menyeru manusia yang tersesat ke dalam petunjuk, dan petunjuk sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yasbiruna minhum 'alal adza. Dan mereka para ulama bersabar atas segala bentuk cacian, gangguan, caci makian dari orang yang tersesat tersebut. Memang inilah para rasul itu di samping mewariskan ilmu tadi, juga mewariskan sunnatullah, yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul, yang mengikuti jejak Rasul pasti akan mengalami apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasul ketika di kota Mekah dicaci maki, dikatakan sihir, asahir tukang sihir, syair penyair, majnun dikatakan orang gila, dilempari dengan kotoran hewan atau hewan ternak. Kemudian sampai Rasul juga akan dibunuh, dilempari batu sampai berdarah. Sunatullah, yang berpegang teguh dengan kebenaran pasti sedikit atau banyak, cepat atau lambat akan menghadapi rintangan dan halangan tersebut. Namun para ulama, mereka sebagaimana para anbiya, mereka bersabar. Wa yasbiruna minhum alal adza. Maka antum yang ingin mengikuti jejak Rasul, mengikuti jejak para ulama, harus bersiap untuk menghadapi cobaan dan rintangan, ujian dan cobaan tersebut. Cepat atau lambat, dikit atau banyak, pasti akan mendapatkan gangguan tersebut. Sunatullah. Apalagi Rasul mengatakan, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali ke dalam keterasingan, dan beruntungnya orang-orang yang ghuraba tersebut. Butuh kesabaran. Inna nasra ma'as sabar. Sesungguhnya kemenangan, pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Antum dikatakan Wahabi, dikatakan teroris, dikatakan aliran radikal, antum cukup mengatakan dalam hati antum fatubalil ghuraba. Beruntunglah orang yang ghuraba, yang terasing. Selama antum di atas kebenaran, jangan toleh kanan kiri, tetap istiqomah. Kata orang Arab, da'il kilabatan bah wal qafilatu tasir. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Selama antum di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dimusuhi oleh kerabatnya sendiri, Rasul sallallahu dikucilkan dan sebagainya, namun beliau tetap istiqomah, tegar bersama para sahabat-sahabat beliau. Itulah yang harus betul-betul disiapkan. Kalau kita mau surga Allah, maka memang butuh kesabaran. Rasul mengatakan, huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, penuh dengan onak dan duri, tidak mudah. Yang mendapatkan surga butuh pengorbanan. Di antaranya bersabar dalam menghadapi caci makian, dikucilkan, dituduh macam-macam. Biarkan selama kita di atas al-haq. Wa yuhyuna bi kitabillahil mauta. Ulama tugasnya adalah menghidupkan orang-orang yang mati hatinya dengan Al-Qur'anul Karim. Mereka senjatanya Al-Qur'anul Karim. Kalau Allah mendakwahkan manusia kepada Al-Qur'anul Karim. Wa yubassiruna binurillahi alal ama. Mereka menerangi dengan cahaya Allah, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, orang-orang yang matanya buta. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala ini yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Maka para ulama menyinari hati mereka yang telah buta dengan cahaya Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Nah, itu maksudnya orang-orang yang tersesat, baik mungkin dia orang yang kafir atau mungkin dia ahlul bid'ah yang hatinya telah mengkarat kesyirikan, kebid'ahan, maka para ulama mendakwai mereka dengan cahaya Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul dahulu, tugasnya Rasul, kata Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus Rasul dari golongan ummiyin yang buta huruf. Apa tugas Rasul? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah Al-Hadis. Ini tugasnya para Rasul, ini tugasnya para ulama, mengajarkan manusia Al-Quran, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Bukan mengatakan, bukan mengajarkan berkata filosof fulan, berkata si Mikel dan sebagainya, orang-orang Gharbiyun. Ini adalah apa? Bukan orang-orang yang merupakan warasatul al-anbiya. Warasatul anbiya mewarisi dakwanya Nabi. Yuzakkihim, di antara tugasnya juga mensucikan mereka dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, dari segala bentuk penyimpangan. Ini tugas para nabi, ini tugas para pewaris an-nabi, yaitu para al-ulama. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya tugas kita sekarang itu untuk menyelamatkan umat, untuk memuliakan umat, untuk menjadikan umat jaya,
at-tasfiyah wa tarbiyah, at-tasfiyah wa izakihim, mentazkiyah para orang-orang yang telah tersesat dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, kemaksiatan, penyimpangan, disucikan. Tugasnya para ulama, tugasnya para pewaris Nabi. Wa yu'allimumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Sunnah. Setelah disucikan, kemudian ditarbiyah, dididik dengan pendidikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fakam min qatilin li iblis ahyau, berapa banyak korban-korban iblis yang mereka hidupkan kembali, yaitu mereka-mereka sekali lagi yang mati hatinya dengan kesyirikan, yang mati hatinya dengan kebid'ahan. Maka para ulama dengan seizin dari Allah, dengan taufik dari Allah, mereka menghidupkan kembali orang-orang yang telah tersesat tersebut. Wa kamin dolin ta'ihin qad hadau, berapa banyak orang yang tersesat mereka berikan apa? Petunjuk. Ini salah satu sekali lagi keutamaan alil hadis, keutamaan para ulama alil hadis. Fama ahsana atharam 'alan nas, alangkah indahnya, alangkah baiknya jasa-jasa para ulama tersebut kepada manusia. Mereka tidak dibayar, mereka apa? Lillahi ta'ala, dalam berjuang menegakkan agama Allah, mendakwakan manusia kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa akbah atharan nasi alaihim, namun alangkah buruknya balasan manusia kepada mereka. Sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hidup beliau ala kadar yang sederhana. Beliau bekerja sebagai penservis arloji atau jam. Hidup beliau gunakan untuk berjuang menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Hidup beliau untuk berkhidmat kepada umat. Beliau apa? Tulis kitab-kitab masalah akidah, kitab-kitab masalah hadis, kitab-kitab masalah sunnah Rasulullah SAW. Luar biasa jasa beliau kepada umat. Namun alangkah buruknya balasan sebagian umat kepada Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau dituduh sebagai murji'ah, dituduh antek-antek Yahudi, naudzubillah min dalik. Sungguh benar ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa akbar atharan nasi alaihim, sungguh buruk balasan manusia kepada para ulama-ulama tersebut. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, yanfuna an kitabillah ta'rifal ghalin. Mereka para ulama, di antara tugas mereka adalah menafikan dari Al-Quran penyelewengan, penyimpangan orang-orang yang ekstrim. Yaitu tugas para ulama selain mendidik umat di atas kitab atau tauhid, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas tauhid, di atas Sunnah, di atas taat kepada Allah. Mereka juga tugasnya membantah, mengkantar, menjawab ucapan-ucapan yang sesat dari orang-orang yang ekstrim. Ini adalah tugasnya para ulama, dan ini merupakan petikan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam hadis yang sahih mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Rasul mengatakan ilmu agama ini senantiasa akan dibawa oleh para ulama-ulama yang adil. Apa tugas mereka? Kata Rasul, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka meniadakan, menyingkirkan, membersihkan penyimpangan-penyimpangan terhadap Al-Quranul Karim dari orang-orang yang apa? Ekstrim. Seperti contohnya kelompok Syiah Rafidhah. Mereka menyelewengkan Al-Quran. Mereka menuduh Al-Quran tidak murni lagi. Para ulama pun berdiri untuk membantah mereka, menelanjangi kekufuran mereka. Demikian pula ketika kelompok Khawarij, kelompok teroris muncul, maka mereka pun apa? Segera membantah kelompok teroris tersebut, menyebutkan bagaimana kesesatan mereka. Ini tugasnya para apa? Al-ulama. Jadi Islam itu bukan kita mengenal tauhid saja, bukan kita mengenal sunnah saja, namun metode dalam Islam kita tahu kebenaran, juga tahu apa? Kebatilan untuk kita jauhi. Itulah thariqah apa? Metode Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Antum buka surat pertama dalam Al-Quran, yaitu surat apa? Al-Fatihah. Ketika antum membaca ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di situ kita minta kepada Allah jalan yang lurus.
dan kita ingin apa? Dijauhkan dari jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang Yahudi, dan jalannya orang apa? Yang sesat. Ya. Tidak cukup kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim saja. Namun apa? Ghairil maghdubi alaihim. Tahu jalan yang benar, tahu jalan yang sesat untuk kita jauhi. Demikian pula surat Al-Baqarah, ayat-ayat yang pertama disebutkan tentang ciri siapa? Yang pertama ciri orang siapa? Orang yang beriman. Ya, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhirih. Kemudian ya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum. Jalan orang beriman, jalan orang kafir. Kemudian jalan orang munafikin. Begitu seterusnya Al-Qur'an. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ani ibudallah wa istanibut taghut. Itulah metode Islam. Tahu kebenaran untuk diikuti, tahu kebatilan, kesesatan untuk kita apa? Jauhi. Itulah tugas para ulama tadi, tasfiyah wa tarbiyah, memurnikan Islam dari kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, dan mendidik umat Islam di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tugas para ulama wantihalil mubtilin, mereka meniadakan jalannya orang-orang yang batil, wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang yang jahil. Bismillah. Sekali lagi ikhwani fillah, ini adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam muqaddimah kitab beliau Ar-Rad alal Al-Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian pentahqiq Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Al-Khumayyis menukilkan lagi ucapan ulama Ahlussunnah yang bernama Imam At-Tabari. Beliau mengatakan fadallahum bi syarafi al-ilmi. Faddalahum bi syarafil ilmi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ulama-ulama al-hadis dengan kemuliaan ahli ilmu. Ya, makanya kalau kita renungkan para ulama-ulama sejak zaman sahabat sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Dengan apa? Apa dengan kedudukan, ya? Apakah dengan harta? Tidak, namun bil ilmi, dengan al ilmu. Itulah kebenaran firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi apa? Ilmu, yaitu ilmu agama ini. Allah juga mengatakan narfa'u darajatin man nasya. Kami akan mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ai bil ilmi, dengan ilmu kami mengangkat derajat mereka. Demikian pula Rasul mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabu aqwaman wa yadh'u bi al-akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat manusia dengan Al-Qur'an, dan Allah akan merendahkan sebagian kaum dengan Al-Qur'an pula. Ini menunjukkan sekali lagi kebenaran firman Allah dan sabda Rasul SAW. Allah meninggikan derajat para ahli ulama. Contoh sekali lagi Imam Asy-Syafi'i misalnya. Di zaman Imam Syafi'i banyak orang kaya. Di zaman Imam Syafi'i banyak pemimpin kaum muslimin. Namun Imam Syafi'i, nama beliau lebih harum daripada apa? Yang lainnya. Meskipun beliau tidak menginginkan akan hal itu. Beliau tidak menginginkan ketenaran. Namun itulah janji Allah, bahwasanya yang berpegang teguh dengan ilmu agama, maka Allah akan meninggikan apa? Derajatnya. Kata Imam At-Tabari, faddalahum bi syarafil ilmi. Allah memuliakan ulama-ulama al-hadis dengan kemuliaan ilmu. Wa karramahum bi wiqaril hilmi, dan Allah memuliakan mereka dengan kewibawaan mereka sebagai para ulama yang bersabar dalam menghadapi segala keadaan. Wa ja'alahum lid-dini wa ahlihi a'laman. Allah menjadikan para ulama sebagai bendera agama ini. Makanya orang-orang yang menghinakan para ulama yang betul-betul ulama itu sungguh besar dosanya, sungguh besar kemurkaan Allah kepada mereka. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengomentari hadis atau mensyarah hadis, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Allah berfirman, barang siapa memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kata Imam Syafi'i, idza kana al ulama laisu awliya Allah fala adri manhum. Kalau para ulama bukan wali Allah, saya tidak tahu lagi siapa wali Allah
tersebut. Maka berhati-hatilah mereka-mereka yang memusuhi para ulama. Sekali lagi, ulama yang merupakan warasatul al-anbiya. Adapun ulama-ulama filsafat, ulama-ulama penyesat umat, maka tidak ada harganya di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menghormatinya, bahkan kita mengingatkan umat dari kesesatan-kesesatan mereka. Sebagaimana kata Rasul, innama akhafu ala ummati al-aimatal mudillin. Sesungguhnya aku khawatirkan atas umatku adalah ulama-ulama yang menyesatkan. Kemudian sekali lagi, ulama merupakan bendera bagi agama ini. Walil Islam wal huda manaran. Dan bahwasanya ulama Allah jadikan di dalam agama Islam dan dalam petunjuk sebagai manaran, sebagai pelita atau sebagai cahaya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai penerang bagi umat dari kegelapan syirik, dari kegelapan bid'ah, dari kegelapan penyimpangan. Para ulama sebagai pelitanya. Walil khalqi qadatan. Dan Allah menjadikan para ulama sebagai qadah, pemimpin bagi umat. Makanya kalau kita lihat tafsir sebagian ulama tentang ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Sebagian ulama mentafsirkan ulil amri minkum, pemimpin kalian adalah para ulama. Umara ditaati dalam urusan dunia, ulama ditaati dalam urusan agama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Apalagi ada peristiwa-peristiwa besar yang menimpa umat, butuh fatwa para ulama. Jangan kita berfatwa sendiri. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, karena mereka adalah pemimpin agama. Walil ibadi a'immatan wasadah. Dan Allah jadikan para ulama-ulama al-hadis, imam-imam ahli sunnah sebagai pemimpin-pemimpin bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi ucapan Imam At-Tabari tentang keutamaan ahli al-hadis atau ulama ahli hadis. Wahum ahlul hadis alladzina hum bisunnati dhahirun. Mereka adalah ahlul hadis. Siapa mereka? Yaitu yang betul-betul tegak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya saja ahlul hadis, yaitu mereka-mereka yang bergelut dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hidup mereka dipenuhi dengan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, keseharian mereka bergelimangan dengan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, darah dan daging mereka menyatu dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlul hadis, alladzina hum bisunnati dhahirun, yang selalu nampak dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Rasul sabdakan tentang ciri taifah mansurah, la tazalu taifatun min ummati dhahirin al-haq. Senantiasa ada di antara umatku sekelompok orang yang tegak di atas kebenaran, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tahu siapa al-hadis yang sebenarnya, siapa al-sunnah yang sebenarnya, yaitu mereka-mereka sekali lagi yang hidup mereka penuh dengan sabda Rasul, penuh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bil ittiba'i qahirun. Dan mereka betul-betul tegar di atas ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Ibnu Qutaibah fi wasfi halihim. Berkata ulama al-sunnah yang bernama Imam Ibnu Qutaibah ketika mensifati keadaan al-hadis, alladzina lam yazalu bisunnati dhahirin. Al-hadis, mereka-mereka yang selalu tegak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang perlu kita sampaikan, yang dimaksud dengan sunnah Rasul di sini secara umum, yaitu metode hidupnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang hukumnya wajib atau mustahab, baik yang tercantum dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah kita sampaikan, kata-kata as-sunnah jika dimutlakkan itu ada 4 maknanya. Bisa as-sunnah bermakna al-hadis, bisa as-sunnah bermakna mustahab, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga as-sunnah bisa bermakna al-aqidah. Yang keempat as-sunnah bisa bermakna metode hidupnya Ar-Rasul SAW. Yang dimaksud di sini adalah as-sunnah merupakan metode hidup Rasul SAW secara umum, seperti Rasul sabdakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku
Demikian pula Rasul mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Yang disebut dengan sunnah di sini adalah metode hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qutaibah, Ahlus Sunnah mereka-mereka yang tegar di atas as-sunnah. Meskipun banyak badai yang menghadang, banyak orang danduri, mereka tetap tegar di atas as-sunnah. Wa bil ittiba' qahirin yudajuna bi kulli baladin wala yudajaun. Wallahu alam maknanya mereka itu selalu dimusuhi oleh manusia. Padahal mereka tidak memulai untuk apa? Memusuhi manusia. Namun manusia banyak yang apa? Mencampakkan mereka, manusia menghinakan mereka. Dan inilah yang Rasul sabdakan tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadalahum, tidak mencelakakan mereka, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka ataupun yang menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah, yaitu angin yang akan mewafatkan setiap orang yang beriman. Intinya sekali lagi, itulah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tegar di atas sunnah, tidak peduli dengan caci makian manusia. Wa istataru minhum bin nihal wala yastatirun. Bahwasanya banyak orang-orang yang mereka bersembunyi di balik al hadis. Dalam artian wallahu alam maknanya bahwasanya umat Islam menjadikan mereka sebagai tameng dalam apa? Menghadapi kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan atau pemikiran-pemikiran yang sesat. Mereka yang tampil terdepan untuk menghalau kesesatan-kesesatan tersebut. Wala yastatirun. Nah, mereka tidak pernah bersembunyi, mereka tegak di atas di atas al-haq. Bukan seperti kelompok harokah, kelompok-kelompok bawah tanah yang mereka selalu bersembunyi di lorong-lorong, di bawah tanah dan lain sebagainya. Makanya kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'lam annahum ala ta'sisid dhalalah. Kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apabila kalian mendapati sekelompok orang mereka berbisik-bisik dalam urusan agama, ketahuilah mereka di atas kesesatan. Dan ini sudah pernah kita sampaikan, kelompok harokah, kelompok teroris, mereka demikian ngajinya, 5 orang di tempat-tempat tersembunyi, tidak boleh ada yang ikut kalau tidak dapat izin dari sang ketuanya. Yang dibicarakan itu masalah pengeboman, masalah mengkafirkan dan sebagainya. Ini sekali lagi bedanya Ahlussunnah dengan al-bidah. Ahlussunnah tegar di atas kebenaran. Wa yasda'una bihaqqihim an-nas. Ahlussunnah, ulama-ulama al-hadis, mereka terang-terangan menampakkan al-haq. Wala yastaghusyun. Mereka tidak menyembunyikan, mereka tidak berbuat kecurangan dalam menyampaikan amanah agama Allah Subhanahu wa taala. La yartafi bil ilmi illa man rafa'u. Tidak akan ada orang yang tinggi derajatnya dengan ilmu kecuali mereka-mereka yang betul-betul diangkat derajatnya oleh Allah lewat para ulama-ulama tersebut. Artinya sekali lagi, ilmu ini tidak akan mungkin bisa meninggikan umat kecuali ilmu yang merupakan pewaris para nabi. Wala yattadi fihi illa man wada'u, dan tidak akan ada orang yang rendah kecuali yang direndahkan oleh mereka para ulama ahli al-hadis. Mereka inilah yang menyaring siapa ahli sunnah, siapa yang merupakan ahli bidah. Wala tasir rukban illa bidzikri man dzakaru, dan tidaklah orang-orang yang berjalan sebagai musafir itu menyebut kecuali yang mereka sebut. Artinya kalau ulama hadis ini dalam masalah meriwayatkan hadis, tentunya mereka adalah pakar-pakar yang bisa menyeleksi siapa perawi yang layak diambil hadisnya, siapa yang tidak layak. Itu maksud dari ucapan Imam Ibnu Qutaibah tersebut. Artinya mereka adalah filter untuk menyaring hadis yang sahih, hadis yang
lemah atau yang palsu. Seperti contohnya sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dengan kitab-kitab beliau yang sangat luar biasa, kita mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dengan apa? Metode ilmiah dalam penelitian al-hadis. Wa summu al-hadis litibaim al-haqqa bidalil min al-kitab wa sunnah. Mereka dikatakan al-hadis karena mereka mengikuti kebenaran dengan dalilnya Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-sunnah al-hadis bukan yang asbun, asal ngomong tanpa dalil. Namun mereka betul-betul ucapan mereka, akidah mereka, amal perbuatan mereka didasari oleh dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Walitatabbu'ihim ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka betul-betul menggeluti hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan pemahaman yang benar, bukan asal baca hadis kemudian disyarah sendiri tanpa merujuk kepada penjelasan para ulama alil hadis. Lil amal biha, dan mereka mempelajari hadis untuk mengamalkannya. Wa taqdimiha ala kulli qaulin, dan yang termasuk ciri khas Ahlussunnah yaitu mereka selalu mendahulukan ucapan Rasul di atas semua ucapan manusia yang ada. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, kalau ada orang mengatakan boleh demonstrasi dengan dasar, itu buktinya sebagian salaf mengkritik pemerintah di hadapan umum, maka kita katakan ya sudah, kita terima. Namun Rasul mengatakan man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyatan. Rasul mengatakan barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya jangan di hadapan umum, jangan di demo. Mana yang kita ambil, ucapan Rasul atau sebagian salaf? Kita hormati salaf, namun ucapan Rasul lebih kita dahulukan. Ini ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menghormati ulama, namun kalau ada ucapan ulama menyelisih sabda Rasul, maka kita ambil ucapan Rasul SAW. Dan itu wasiat para imam-imam Ahlussunnah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza khalafa qauli qala Rasul, fadribu qauli adul haid." Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Ini pesannya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Itulah ciri khas Ahlul Hadis, Ahlussunnah wal Jamaah, Taifal Mansurah. Fahum al-firqatun najiyah as-sabita ala makana ali Rasul sallallahu wa ashabuhu. Al-Hadis itulah al-firqatun najiyah, kelompok yang yang selamat. Di sini perlu kita sampaikan, ada beberapa nama yang merupakan sinonim dari Ahlussunnah. Kalau kita mau sebutkan, yang pertama Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri, kemudian Ahlul Hadis, kemudian Ahlul Athar, kemudian Al-Firqatun Najiyah, kemudian At-Taifah Al-Mansurah, Al-Ghuraba, Ad-Da'watus Salafiyah atau As-Salafiyun, kemudian juga apa lagi? Al-Hadis, Al-Athar, Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Taifal Mansurah, Al-Ghuraba, As-Salafiyun. Mungkin 7 ini merupakan sinonim dari nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Makanya ulama menyebutkan nama-nama tersebut dengan sinonim-sinonimnya. Di sini dikatakan Al-Hadis fahumul firqatun najiyah. Mereka adalah golongan yang selamat. Ini sesuai dengan hadis Rasul SAW. Rasul mengatakan apa? Umat ini akan terpecah yaitu 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali 1. Ini yang disebut dengan apa? Al-firqatu an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa mereka? Ma'ana alaihi wa ashabi. Kata Rasul, mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kaifala, bagaimana tidak mereka dikatakan taifah atau firqatun najiyah wa hum yataqarrabuna ila Allah taala bittiba sunnati Rasul sallallahu wa talabim li atharihi. Bagaimana mungkin mereka tidak dikatakan al-firqatun najiyah sedangkan mereka adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasul dan betul-betul menggeluti, mendalami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Qala Ibnu Hibban fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hibban berkata ketika mensyarah menjelaskan sabda Rasul, "Alaikum bisunnati," pegang erat sunnahku. Beliau Ibnu Hibban mengatakan, "Inna man wadhaba ala sunan wa qala biha wa lam yaruj ala ghairiha min al-ara fa huwa min al-firqatin najiyah." Sesungguhnya orang-orang yang tekun mempelajari as-sunnah dan mereka berkata dengan sunnah Rasul dan mereka tidak berpaling kepada pendapat-pendapat yang menyelisihinya, maka dialah yang dikatakan sebagai al-firqatu an-najiyah. Maka kalau kita mau selamat di dunia wal akhirah, pegang erat sunnah Rasul dan betul-betul kita mohon kepada Allah agar kita diwafatkan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Qutaibah mengatakan, fa amma ashabul hadis fa innahum iltamasul haqqa min wijhatihi. Adapun ashabul hadis, mereka adalah orang-orang yang mencari kebenaran dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW, bukan mencari kebenaran dari orang barat, bukan mencari kebenaran dari kelompok filsafat, namun mencari kebenaran al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah, yaitu dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tattaba'uh min madanihi, mereka betul-betul mencari al-haq dari sumbernya yang asli. Wa taqarrabu ila Allah bismillah bittibaihim sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa talabihim li atharihi wa akhbarihi barran wa bahran wa syarqan wa gharban, dan mereka betul-betul mencari sunnah Rasul lewat daratan, lewat lautan, ke arah timur ataupun arah barat. Ini yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan perdana kitab I'tiqad A'immat al-Hadits oleh Imam Abu Bakar Ismaili rahimallahu taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.